Malam yang larut ini ya, seharusnya kita sudah istirahat ya. Paling enak tuh ibu-ibu kalau malam begini kan kumpul sama keluarga. Ini bayangkan ibu-ibu ada di sini nih, berapa sinetron yang kelewatan nih. Dua hafal ya, hafal. Tetapi semua itu tidak ada artinya, tidak ada bandingannya dengan pahala yang akan kita peroleh, keberkahan yang banyak yang diberikan Allah pada malam hari ini bagi hambanya yang pada malam ini di ujung hari ini masih terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masih terus mencari ilmu, karena sesungguhnya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi kita. Ibu-ibu, saya sebelum kesini terkesima dengan sebuah ayat ya yang saya baca tadi sebelum berangkat. Ayat itu surat Al-Mujadalah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallah, ini enggak pakai kacamata ya. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah kamu melihat ya? Apakah kamu melihat sesungguhnya Allah mengetahui ma fis samawati wa ma fil ardh, apa-apa yang ada di langit dan di bumi? Atau apakah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Dan sesungguhnya tidak adalah yang tiga kecuali Allah yang keempat. Ya. Ma yakunu min najwatin salasati illa huwa rabi'uhum. Tidak ada yang tiga kecuali Allah yang keempat. Terus wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Juga tidak ada yang kelima kecuali Allah yang keenam. Wala adna min zalika wala aksar. Tidak kurang dan tidak lebih. Illa huwa ma'ahum ainama kanu. Sesungguhnya Allah berserta kamu dimanapun kamu berada. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Untuk apa? Untuk Allah beri balasan atau untuk Allah perlihatkan nanti ketika di yaumil qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah tiap segala sesuatu itu mengetahui. Apa makna dari tafsir ayat surat Al-Mujadalah ayat 7 ini? Bahwa sesungguhnya Allah itu selalu berada di dekat kita. Tidak mungkin kita berdua kecuali Allah yang bertiga. Tapi di sini disebutkan tidak ada orang berempat kecuali Allah yang kelima, dan tidak ada yang kelima kecuali Allah yang keenam, dan Allah berserta kamu dimanapun kamu berada. Nah, kita tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Ingat-ingat, kita tidak pernah lepas dari pengawasan Allah apapun yang kita kerjakan. Mau kita bekerja sedang melakukan kebaikan, Allah ada di situ. Mau kita sedang melakukan maksiat kepada Allah, Allah juga ada di situ. Kenapa Allah nggak pergi ketika kita maksiat? Atau Allah milih aja ketika kita beribadah di sini baru Allah ada di sini gitu? Kenapa Allah selalu berada di depan kita? Karena sesungguhnya Allah itu tidak membutuhkan ibadah kita. Juga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak menjadikan Allah itu besar gitu. Karena Allah itu sudah maha besar. Dan maksiat-maksiat kita juga tidak menjadikan Allah itu mengurangi kehebatannya Allah, enggak gitu. Allah tetap hebat, tetap maha. Mau kita bermaksiat, seluruh alam raya ini bermaksiat, tidak percaya kepada Allah, Allah tetap maha gitu. Allah tetap besar. Ibadah kita, maksiat kita itu gunanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita beribadah ya untuk kita buat diri kita sendiri, untuk kebaikan dunia kita maupun untuk kebaikan akhirat kita. Begitu juga ketika kita bermaksiat, itu ganjarannya buat kita gitu. Sehingga tadi Allah ada dimanapun kita berada. Itu perlu kita merasakan kehadirannya Allah. Jadi setiap kita mau melakukan apapun, kita rasakan ada Allah di sini. Ada Allah di sini.
Ketika kita bahkan di dalam surat Al-Mulk disebutkan wa asirru qaulakum awizharubi. Mau kamu tampakkan, mau kamu sembunyikan, Allah itu tahu gitu. Allah itu tahu untuk apa? Untuk tadi, untuk ketika nanti di akhirat ditampakkan semua apa-apa yang kita lakukan ini gitu. Jadi nanti kita pada jam 8:30 kurang 5 malam Jumat, malam Sabtu ya, malam Sabtu pada tanggal 11 itu nanti kita ditampakkan di akhirat. Nih loh yang kamu kerjakan. Karena tadi Allah ada di sini. Ada nggak Allah di sini? Ada. Allah ada di sini ditambah. Dan betapa indahnya ketika kita melakukan amal soleh dan Allah ada di sini. Gitu. Akan ditampakkan nanti di akhirat. Di dalam surat Al-Kahfi disebutkan orang-orang tuh menjerit ketika di akhirat menerima buku apa? Buku amal kita itu menjerit. Ya wailatani malihazal kitab. Kitab apa sih ini? Ketika la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak ada yang sekecil apapun atau yang besar, semuanya tertulis. Semuanya ketahuan gitu. Yang kita sembunyikan, kita diam-diaman gitu ya, main apa chatting-chattingan gitu, kita diam-diam terus kita hapus gitu, kelihatan nanti pada di akhirat gitu, kelihatan sekecil apapun ada gitu, amal-amal yang sekecil apapun ada, semuanya kelihatan di dalam buku yang diserahkan kepada kita, sampai menjerit kita, dulu kan cuma pura-pura, atau dulu kan udah dihapus, dulu kan udah dihapus, atau aku cuma ngomongin dia, nggak ada yang denger kok, aku ngomong cuma berdua sama teman, lupa kita ada Allah yang ketiga. Ketika kita ngerasa dia orang, kita bergunjing sama orang, ternyata ada Allah yang ketiga gitu. Ma yuhfazum min qauli ila ladaihi raqib wa atib. Sesungguhnya apa-apa yang kita katakan langsung dicatat sama malaikat raqib dan atib. Nah, gimana kita nggak bisa, dan malaikat itu nggak bisa disogok gitu, nggak bisa disogok. KPK aja bisa nggak tahu apa yang kita kerjakan, walaupun dia memiliki peralatan canggih. Betapa banyak yang masih lepas dari KPK, bahkan lebih banyak yang belum tertangkap dibanding yang tertangkap. Tetapi Allah enggak, langsung dicatat, langsung dicatat sama malaikat raqib dan atid. Disebutin ma yuhfazu min qauli, enggak ada yang lepas, semuanya tertulis. Kita asik-asikan kalau lewat WA kan enggak ketahuan, bisa langsung hapus. Tapi kalau malaikat apa bisa langsung dihapus? Enggak, dicatat, dan itu nanti akan ditampakkan di yaumil akhir. Nah, itu. Jadi di dalam kehidupan ini marilah kita merasakan kehadirannya Allah. Kalau kita sudah merasakan kehadirannya Allah, insya Allah kita nggak loading. Loading itu apa Bu ya? Jadi kalau kita merasakan kehadirannya Allah, apapun yang kita kerjakan itu langsung connect sama Allah. Gitu. Apapun yang kita kerjakan itu langsung connect sama Allah. Ketika kita berbisnis, berdagang, gitu ya, berdagang, itu kalau kita langsung connect sama Allah, kita akan diberi hadiah apa? Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'min. Kita seorang pedagang, kalau kita selalu nyambung sama Allah, akan diberikan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin. Jadi ini masalahnya, kalau kita masih ada rasa galau, masih ada rasa marah, masih ada rasa benci, masih ada rasa dengki, berarti ada masalah di dalam diri kita, dalam sambungan kita sama Allah gitu. Ada makhluk lain yang bersembayam, yang kita sembah di dalam hati ini selain Allah gitu. Jadi kalau kita merasa mangkel, merasa marah, itu karena ada makhluk lain gitu. Merasa kecewa gitu, merasa rugi, merasa apalagi, itu karena ada makhluk lain di dalam hati kita selain Allah. Periksa gitu. Kenapa kok saya tuh kecewa sama suami? Saya udah capek-capek masak dari pagi, ngurus anak, dia enak aja langsung nonton TV, nggak nanya, nggak apa, langsung nonton TV, cuekin saya gitu. Padahal saya tuh masak enak, dia bilang enak aja enggak. Nah itu berarti
ada makhluk, ada Allah lain di dalam tubuh kita, bahwa kita pengen dipuji oleh makhluk gitu. Bahwa apa yang kita lakukan kita persembahkan buat makhluknya Allah, yaitu yang bernama suami gitu. Tapi kalau kita langsung connect sama Allah, ya Allah, aku masak, aku kerja itu untukmu, untukmu, aku hanya minta upah darimu gitu. Yaitu berupa apa? Berupa catatan amal soleh. Itu nggak akan ada apa-apa. Mau suami dia nggak memuji, mau temen yang udah kita bantuin nggak bilang terima kasih, nggak masalah gitu, nggak masalah. Karena apa? Kita tidak memerlukan pujian, tidak memerlukan apapun dari makhluk. Itu orang-orang yang seperti itu hatinya akan tentram, akan tenang, akan damai. Coba gitu. Jadi kalau kita misalnya ketika kita bergaul dengan teman di dalam keluarga, atau ketika kita berbisnis, masih ada rasa kemarahan gitu. Mangkal aku, harusnya dia tuh beli di tempat saya gitu. Udah taunya dibujuk sama tetangga sebelah nih. Kalau di pasar kan barang-barangnya sama ya. Dibujuk sama tetangga sebelah jadi beli di sebelah. Itu marah, berarti kita lagi loading ya. Belum nyambung sama Allah. Belum nyambung sama Allah. Tapi kalau kita bisa langsung nyambung sama Allah, alhamdulillah, tidak akan tertukar rezeki yang telah Allah tentukan. Memang itu rezekinya dia. Itu enak nggak, Bu? Enak ya, gitu. Emang itu rezekinya dia. Karena sesungguhnya apa? 2000 tahun sebelum kita diciptakan ya, sebelum kita diciptakan, itu rezeki kita sudah tercatat sama Allah, sudah diukur sama Allah. Bu Nofri, rezekimu segayung ini, dan akan habis ketika nyawa terlepas dari badanmu. Itu gitu. Di dalam Al-Quran gitu, sudah tercatat rezeki kita gitu. Jadi ketika rezeki itu terlepas, misalnya nggak jadi beli sama kita, nggak jadi order, itu kalau nggak connect sama Allah marah. Kemarin udah nanya-nanya, udah aku tawarin, udah aku diskon, nggak jadi beli sama itu, marah gitu. Padahal dia teman baik, teman. Nah, tapi kalau connect sama Allah, ya Allah, aku tahu ini memang bukan rezekiku yang sudah tercatat, engkau catat waktu di Lauhul Mahfuz. Enak gitu. Karena tidak akan tertukar rezeki itu. Kalau sudah menjadi rezeki kita, biar seluruh makhluk menghalangi, ya, biar banyak sekali yang menggoda untuk supaya nggak beli sama kita, nggak akan bisa. Tetap orang itu akan beli sama kita, gitu. Enak. Nah, jadi di dalam kehidupan ini kita tidak pernah lepas dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki ini milik siapa coba? Milik Allah. Bukan milik kita, bukan milik suami, bukan milik siapapun, milik Allah. Maka gitu. Maka apa yang telah terjadi di dalam diri kita itu adalah atas seizin Allah. Jadi tadi seluruh makhluk akan mencelakai kita. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak ada satu ujung rambut pun yang akan terlepas daripada kita. Yang baru-baru ini aja, baru-baru ini kita tahu band Sweet 17 ya. Wah keren. Saya juga diceritain kok, karena di rumah nggak ada TV. Band Sweet 17 itu sebenarnya bukan dia loh yang harusnya manggung, ya. Band apa harusnya? Elemen. Wus. Ibu-ibu malah tahu Elemen ya. Seharusnya bukan dia manggung, tapi ketika itu kalau taruhlah mungkin mudah-mudahan tidak salah, band Elemen itu ternyata menggagalkan karena ada sesuatu hal sehingga tidak bisa manggung. Akhirnya band Sweet 17 itu yang manggung. Apa bisa disesali? Harusnya aku jangan berangkat, atau harusnya kamu nggak bisa. Itu memang sudah di dalam skenario Allah. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini, semuanya dalam skenarionya Allah. Allah lah sang sutradara dalam hidup kita ini. Wong Allah yang menciptakan kita, gitu kan? Terus kemudian si bin udah gitu, ya itu tadi akhirnya band Sweet 17 itulah yang terkena musibah. Beberapa personilnya meninggal dunia. Tapi ada lagi satu hal, apa? Bagian keyboardnya itu nggak datang, nggak ikut dalam band itu karena apa? Karena sudah menerima job di Yogyakarta, ya, di Yogyakarta. Akhirnya dia selamat. Apa itu kebetulan? Enggak, itu nggak kebetulan, gitu. Itu memang sudah dalam skenario-nya Allah.
Karena Allah memang menentukan dia tidak mati pada hari ini, gitu. Tidak mati pada hari ini. Jadi itu tadi, kalau kita connect sama Allah, tidak ada yang disesali dalam hidup ini kecuali apa yang disesali? Kecuali dosa-dosa kita sendiri, gitu. Kalau dosa-dosa kita sendiri Allah membiarkan, gitu. Karena tapi Allah sudah memberi petunjuknya, gitu. Allah memberi petunjuknya, dan kemudian tadi Allah sudah memberi rambu-rambunya, tetapi akhirnya kita lalai, gitu. Nah, jadi dosa itu yang memanggil musibah demi musibah yang kita dapatkan, gitu. Apakah orang yang tidak punya dosa atau orang yang mendapatkan karunia banyak, gitu, udahlah suaminya ganteng, anaknya pintar-pintar, banyak duit, itu orang yang nggak punya dosa? Jangan salah, gitu. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, yang pertama memang dalam skenario-nya Allah, yang kedua apa? Pasti mengandung kebaikan buat kita yang mampu mengambil hikmahnya atau yang kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita yang selalu mendapat musibah, gitu. Udahlah hidup pas-pasan, suami kawin lagi, waduh. Nah, pokoknya banyak sekali dalam kenapa ya hidup saya tuh banyak banget musibah, gitu. Terus kemudian anak juga nggak pinter, gitu. Kan banyak sekali ada orang-orang yang selalu mendapatkan musibah, gitu. Itu apakah karena Allah benci? Belum tentu. Kalau kita kembalikan, kalau orang itu selalu kembali kepada Allah, melibatkan Allah dalam setiap persoalannya, kemudian dia mengadu kepada Allah, dia menjaga sholatnya, dia menjaga agamanya, maka itu adalah kasih sayang Allah kepada dia. Apa bentuk kasih sayang Allah? Adalah untuk mencuci dosa-dosanya. Karena setiap manusia pasti banyak dosa, dan banyak dosa-dosa kita yang tidak diampuni hanya dengan sholat, dengan ibadah, dengan sedekah, dengan amal-amal soleh lainnya. Jadi banyak, kita udah minta ampun, kita udah sholat, udah sedekah, udah puasa, tapi belum tentu Allah ampuni. Sampai Allah turunkan ujiannya kepada kita, apa itu berupa sakit, apa itu berupa kekurangan harta, untuk menghapusnya. Gitu. Paham nggak? Jadi kadang-kadang dosa tidak terampuni dengan ibadah kita, tapi diampuni dengan berupa misalnya kita jadi sakit, gitu. Misalnya kita jadi kekurangan harta, bahkan mungkin misalnya ada orang yang menyakiti kita, menggunjingkan kita. Itu adalah sebenarnya untuk menghapus dosa-dosa yang tidak terampuni hanya dengan ibadah. Nah, kalau orang mukmin itu kenapa selalu sakinah badannya, hatinya? Kan kata Allah, disebutkan wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'min. Allah memberi kesakinahan, ini namanya sakinah juga kan? Jadi harus paham betapa tenang, betapa damai di dalam hati orang mukmin itu karena apa? Karena tadi Allah memberinya atau membalasnya dengan ketenangan hati, gitu. Jadi kalau kita hatinya masih ada galau, masih ada mangkal, masih ada iri, masih ada dengki, masih ada benci, periksa hati kita. Siapa sebenarnya yang dominan di dalam hati kita? Gitu. Kalau yang dominan itu Allah, gitu. Melibatkan Allah, itu nggak mungkin terjadi. Gitu. Jadi kalau kita punya masalah, kita kemudian marah, itu berarti kita lagi loading. Gitu. Loading, belum nyampe kita koneknya sama Allah, lagi loading, gitu. Ya buru-buru kita cari Allah, perbanyak istighfar terus, gitu. Sekarang ini ada amalan ya, ada amalan yang ringan diucapkan tetapi berat di timbangan, itu bacaan istighfar. Jadi istighfar itu luar biasa. Untuk orang-orang mukmin itu istighfar itu luar biasa. Luar biasanya gimana? Orang-orang mukmin ketika kita mendapatkan karunia, gitu, kita mendapatkan rezeki banyak, kita mendapatkan keindahan-keindahan di dalam hidup, mendapatkan hadiah ya seolah gitu. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Itu istighfar. Aneh kan? Justru istighfar. Ketika kita mendapatkan kenikmatan yang banyak, kita lakukan pertama kali istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu untuk menekan kita supaya tidak sombong,
menekan kita supaya tidak berlebihan gitu. Dengan istighfar itu apa artinya? Ya Allah, sebenarnya kan dosa-dosaku tuh banyak, tapi Engkau beri kenikmatan seperti ini bukan karena kehebatanku gitu, tapi betul-betul karena Engkau sedang menguji aku dengan kenikmatan ini. Misalnya anak kita tiba-tiba, Mama, aku juara kelas, ini hadiahnya umroh, gitu. Bukan brosurnya aja, umroh, gitu. Bukan brosur umroh, tapi Mama, aku dapat juara kelas nih, aku dapat istighfar cepet-cepet, astagfirullahaladzim. Kita mengakui bahwa bukan karena kita seperti itu, gitu. Kita mengakui bahwa dosaku banyak ya Allah, tetapi Engkau telah memberi kenikmatan seperti ini. Jangan sampai ini sebenarnya sebagai ujian, gitu. Sebagai ujian, sebagai kalau orang Jawa ngelulu ya. Sebagai ngelulu, kita dikasih tapi sebenarnya kita itu belum berhak gitu. Jadi kita istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, aku tahu bahwa ibadahku atau dosaku masih banyak, tapi Engkau telah memberi kenikmatan seperti ini. Aku mohon ampun ya Allah, gitu. Tetap minta ampun kepada Allah. Pun sebaliknya, ketika kita mendapatkan musibah, kita juga istighfar. Tiba-tiba pulang dari sini kecemplung kakinya, bisa nggak? Bisa, gitu. Kaki kecemplung, sakit gitu, itu juga istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Karena sesungguhnya kesakitan itu dipanggil oleh dosa-dosa kita sendiri, gitu. Langsung istighfar. Mungkin tadi ketika di kerjaan saya menyakiti orang, mungkin tadi ketika kita berjalan kita nginjek semut, gitu. Kan semut itu nggak boleh dibunuh. Mungkin kita pernah ada yang kita sakiti, gitu. Kita bercanda-bercanda mukulnya kesakitan. Jadi ujian kesakitan itu juga dipanggil oleh dosa-dosa kita sendiri. Nah, tapi ketika istighfar berarti apa? Ini kita sakit kecemplung kakinya sampai encok atau sampai biru-biru arem, itu sebenarnya diturunkan oleh Allah kepada kita supaya menghapus dosa-dosa kita sendiri. Nah, kembali lagi di dalam umat muslim menjadi tenang. Oh, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, karena ini untuk menghapus dosa-dosa kita sendiri. Jadi bukan berarti orang yang sering dapat musibah itu orang yang dibenci Allah, dan orang yang tidak pernah mendapatkan musibah orang yang disayang Allah. Nggak seperti itu hitung-hitungannya Allah. Nggak seperti itu hitung-hitungannya Allah. Bahkan Allah mengatakan, sesungguhnya apa yang kamu kira baik belum tentu baik bagiku, gitu kan? Asa'an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Apa yang kamu kira buruk belum tentu buruk bagiku, kata Allah gitu. Jadi pandangan manusia itu berbeda dengan pandangannya Allah. Kita sudah ngumpulin uang, gitu. Bagus, kita buat apa? Saya pengen sedekah karena saya pengen ngasih buat orang tua saya, gitu. Saya pengen ngasih buat orang, ngumpulin uang terus nanti saya kalau pulang lebaran saya mau ngasih uang buat orang tua saya. Tapi uang itu ternyata diambil orang, gitu. Ya Allah, apa sih? Saya kan niatnya baik, gitu. Saya niatnya baik, ternyata kenapa kok diambil, dicuri orang, gitu. Apa rahasianya Allah? Gitu. Apa rahasianya Allah? Maka mungkin saja ketika kita memberi kepada orang tua, kita masih punya sifat sombong. Nih ya, ini orang tua, ini ibu, saya ngumpulin uang itu benar-benar mati-matian loh bu. Saya sisihkan hanya untuk ibu loh. Kalau bukan dari saya, dari mana lagi bu? Oh. Jadi ada sifat sombong di situ. Jadi Allah tuh tahu, ingin menjaga kita daripada perbuatan buruk selanjutnya, gitu. Ingin menjaga kita daripada perbuatan dosa selanjutnya, sehingga Allah tadi lebih baik kita diambil orang. Sehingga pada saat itu kita langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, saya memang berniat buat orang tua. Ini saya dapat ujian, diambil. Supaya Allah tahu kita niat bener nggak, gitu. Kita masih mau melanjutkan nabung nggak buat orang tua, gitu. Jadi banyak sekali hal-hal hikmah yang bisa kita dapatkan ketika hati menjadi tenang. Ketika kita connect dengan Allah, kita akan mendapatkan banyak hikmah. Misalnya pada suatu hari, gitu. Pada suatu hari ada orang pinjem motor kita, gitu. Pinjem motor kita. Padahal kita harus berangkat pada saat ini. Ya Allah, gimana sih? Kok katanya pagi ini jam 8 mau dianterin, gitu. Mau dianterin. Akhirnya apa? Kita tunggu-tunggu nggak datang juga. Akhirnya apa?
baru jam 10 dia datang. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan motor itu rusak, kotor, nggak ada bensinnya gitu. Nggak ada bensinnya. Nah, kalau orang tidak connect sama Allah, marah nggak itu gitu. Padahal tadinya bensinnya penuh dan motornya bersih gitu. Kalau orang nggak connect sama Allah, itu pasti marah gitu. Pasti marah. Akhirnya apa? Kalau orang connect sama Allah, langsung istighfar, ya astagfirullahaladzim, astagfirullah. Minta kesabaran sama Allah, banyak hikmah. Barangkali Allah akan memberi pahala sabar buat saya. Karena itu membutuhkan kesabaran yang tingkat tinggi, ya nggak? Udah harus berangkat, taunya motornya nggak ada bensinnya, kotor pula, gitu. Itu butuh kesabaran, berarti Allah ingin saya berangkat dengan memberikan pahala kesabaran. Gitu. Ada cerita, ada seseorang yang pagi ini dia akan tes untuk mendapatkan pekerjaan. Gitu. Akhirnya apa? Malamnya dia sholat tahajud. Malam sholat tahajud dia berdoa, dia libatkan Allah. Ya Allah, mau ngaji saya sudah belajar, saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah berusaha. Sekarang Engkaulah yang akan menentukan. Tolong ya Allah, saya butuh sekali ini pekerjaan. Saya butuh sekali pekerjaan, maka tolong ya Allah, saya bisa diterima di pekerjaan itu, gitu. Di pekerjaan itu. Dia tahajud sampai dengan sholat subuh. Habis sholat subuh ketiduran karena semalaman nggak tidur, ya, ketiduran. Salah nggak sholat tahajudnya, Bu? Ada nggak yang nyalahin sholat tahajud? Ya, dalam perjalanan itu dia ketiduran sampai akhirnya kebangun jam 8 gitu. Padahal jam 8 sudah harus tes. Padahal dia masih di rumah gitu. Masih di rumah. Akhirnya astagfirullahaladzim, dia istighfar, barangkali ada skenarionya Allah lagi gitu. Dia, ya Allah, Engkau tidak mungkin berbuat zalim. La yazlimu rabbukum ahada. Tidaklah mungkin Allah menzalimi hambanya. Apalagi hamba yang tadi sholat tahajud, itu harus percaya Allah tidak mungkin menzalimi seorang hamba. Kemudian apa? Dia buru-buru gitu, wah gitu, langsung mandi segala macam. Pokoknya saya berangkat. Walaupun saya terlambat, saya berangkat. Saya tahu Allah berserta saya karena semalaman saya sholat tahajud gitu. Akhirnya dia naik bis gitu. Ketika naik bis, dia tiba-tiba ada lagi yang naik bis gitu. Dia duduk, ada lagi yang naik bis bergelantungan, tapi orangnya keren, pakai dasi, orangnya keren. Terus dia bilang, "Bapak silahkan duduk, saya berdiri aja karena saya masih muda." Akhirnya si bapak itu yang duduk, dia yang berdiri. Terus kemudian ternyata turun barengan di kantor yang ingin dia tes tadi gitu. Di kantor yang dia ingin tes. Akhirnya apa? Ketika dia nunggu, dipanggillah dia pada waktunya untuk tes wawancara. Dan ternyata apa? Yang mewawancara tadi, tadi di bis udah ngobrol-ngobrol, dan mau kemana dek? Oh, saya mau tes di kantor ini gitu. Lah, jam berapa tes? Seharusnya jam 8, tapi saya kesiangan tidur karena saya semalam salat tahajud. Nah, cerita-cerita seperti itu. Akhirnya ternyata yang ngetes tadi orang yang di bis tadi gitu. Mungkin nggak seorang bos besar naik bis bareng-bareng? Nggak mungkin sebenarnya. Tetapi tadi kalau Allah sudah memperjalankan manusia tidak bisa menolaknya. Ternyata si bos tadi kaget tadi. Loh, bapak yang ngetes? Kok bapak naik bis sama saya? Bis murah lagi gitu. Iya, ini sebenarnya skenarionya Allah. Allah yang menentukan. Kenapa? Mobil saya tiba-tiba mogok. Tiba-tiba mogok, saya cari bengkel nggak ada. Akhirnya saya naik bis gitu. Jadi kalau sudah Allah mau menentukan kebaikan buat seseorang, tidak ada satupun yang bisa menghalangi gitu. Nah, itu tadi yang paling penting, tadi kita dekat sama Allah, melibatkan sama Allah, maka wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan gitu. Kita udah nggak perlu siapa-siapa lagi. Tapi Allah yang akan mencukupkan. Nah, akhirnya dalam cerita tersebut sudah jelas bahwa orang itu diterima karena apa? Si bos itu tahu dia terlambat karena sholat tahajud, dan si bos tahu akhlak budi pekerti anak tadi, di mana dia mempersilahkan duduk bosnya tadi. Jadi ini orang baik gitu. Nah, itu tadi yang paling penting, kita tuh baik aja.
gitu, baik aja. Anak saya ketika di pesantren juga rewel ya. Tuh anaknya ada. Anak saya rewel. Mama, ini si Anu tuh orangnya suka jahil gini, si Anu gini, si Anu gini gitu. Terus saya belum bisa menjawab gimana ya. Kalau kita kan orang tua ya, sama anak tuh sayang aja, kasihan aja gitu ya. Dia di pesantren gitu. Tapi kakaknya bisa jawab gitu. Dek, yang penting kamu baik aja. Yang penting kamu yang baik. Orang mau gimana itu bukan urusan kamu. Yang penting kamu baik aja gitu. Nah ini itu jawabannya tadi. Yang penting kita baik aja. Orang mau ngomongin kita nggak usah dibalas. Orang mau menjahili kita, menyakiti kita nggak usah dibalas. Yang penting kita baik aja. Karena itu apa? Karena kebaikan kita adalah untuk Allah. Persembahan kita untuk Allah, dan Allah nanti yang akan membayarnya atau mencukupkannya gitu. Saya tetangga jualan saya itu loh, orangnya tuh sering banget. Kalau ada orang parkir di depan dia, padahal belanja di saya, diusir. Padahal kalau orang konsumen dia parkir di tempat saya diamin aja. Itu bukan persoalan kita. Yang penting kita baik aja gitu. Yang penting kita baik aja, maka Allah tadi akan mencukupkan kebutuhan kita. Dalam setiap perbuatan kita, lakukan niatnya buat Allah aja, maka semuanya kita akan dapatkan. Cinta suami kita akan dapatkan, cinta tetangga kita akan dapatkan, cinta akan sahabat akan kita dapatkan. Imam Ali, Sayyidina Ali ya, sahabat Rasulullah atau menantu daripada Rasulullah SAW, itu ahli perang, badannya tuh tegap dan ahli memainkan pedang. Ketika musuh sudah ada di bawah pedangnya, itu udah terkapar, musuhnya itu udah tinggal ditancepin itu pedang, tiba-tiba musuhnya itu meludah ke wajah Ali gitu. Meludah ke wajah Ali. Terus apa yang dilakukan Ali? Dia cabut pedang lagi dan dia pergi. Kaget nggak musuhnya? Loh, tinggal nancep diludahin malah dia pergi. Sampai akhirnya si musuh tadi manggil, "Li, Ali," gitu kan ya manggilnya. "Li, kamu tuh aneh, kok kamu gak jadi bunuh saya?" Apa jawabannya Ali? "Iya, memang tadi saya mau membunuh kamu karena Allah, karena kamu adalah orang-orang kafir yang selalu menyakiti Rasulullah SAW. Tetapi ketika kamu mau meludahi saya gak jadi bunuh kamu. Saya takut, niat saya membunuh kamu karena marah kamu ludahi." Ya, itu tadi. Jadi kita itu gak boleh keluar daripada niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persembahan ibadah kita bukan Allah pengen digituin, bukan, tapi untuk kepentingan kita supaya Allah membalas kebaikan-kebaikan kita dengan kebaikan yang lebih dan lebih lagi. Nah, itulah Sayyidina Ali. Dia mau membunuh gak jadi hanya karena apa? Karena dia takut ketika dia membunuh, karena marah dia diludahi. Indah gak seperti itu? Jadi ketika kita marah, ini marah kita tuh karena Allah bukan gitu, atau karena kita memang marah gitu. Nah, itu harus kita bedakan gitu. Kita bedakan. Saya barusan nasihatin anak saya, "Nak, kamu harus sekolah di pondok. Bukan mama tidak sayang." Nah, itu jawabannya itu. Bukan mama tidak sayang, justru karena mama sayang sama kamu, kamu sekolahin di pondok. Loh, kalau mama sayang di pondok, kalau mama sayang sama saya, jangan di pondok. Di pondok tuh kan ngeri, Ma. Mana banyak yang suka bully. Aku pernah dibully. Belum lagi peraturan-peraturan yang keras. Kalau mama sayang, jangan aku di pondok. Nah, sayangnya mama adalah supaya kamu tidak jatuh di bawah kehinaan karena kamu tidak memiliki ilmu agama, tidak mengerti tentang agama. Itu kamu akan jatuh di dalam kehinaan. Itu. Jadi sayangnya kita karena Allah. Kalau kita nggak karena Allah, memang enakan anak itu di tempat kita, ya nggak? Kita makan, dia ikut makan. Kita tahu dia di mana dia berada. Kita bisa kita bisa menyayang-nyayang, kita bisa memanja-manjakan. Itu kalau sayang kita bukan karena Allah. Tapi kalau karena Allah, maka kita akan mencetak bahwa bagaimana anak itu bisa berkenalan dengan Allahnya. Bagaimana anak itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana anak itu selalu berjalan di jalannya Allah. Itu kalau kita sayang sama Allah, sama anak gitu. Beda gitu. Beda.
Bukan sayang itu dengan nggak tega bangunin subuh. Nah, ada nggak Bu yang masih nggak tega bangunin anak subuh? Kasihan gitu. Itu karena Allah bukan? Nggak tega bangunin subuh. Nah, jadi kita bangunin anak itu benar-benar kita niatkan ini untuk Allah. Gitu. Nggak mungkin Allah menzalimi hambanya. Kan dia masih capek kan, buat sholat. Nanti gimana kalau sampai nanti besar keterusan seperti itu? Nah itu, jadi kembalikan semua hal-hal itu kepada Allah. Kita bekerja untuk Allah. Ada tetangga saya itu kalau saya WA itu, bentar ya, cuci piring saya lagi numpuk. Kalau saya WA, bentar ya, saya lagi gini. Mulai saya gini. Terus gimana? Saya tanya, saya WA lagi. Wah, kamu kok nggak berhenti kerja? Minta naik gaji lah, gitu. Minta naik gaji, saya bilang gitu ke suami. Bercanda itu. Apa jawab dia? Ya, saya selalu minta naik. Saya selalu minta lebih banyak dari apa yang saya kerjakan gitu. Tapi saya mintanya sama Allah. Gitu. Ini beneran sampai saya tertegun. Tapi saya mintanya sama Allah. Saya minta bertambah iman saya. Saya minta diberi kesehatan. Saya minta dicukupkan. Saya minta anaknya soleh-soleh. Lebih banyak dari pekerjaan saya. Jadi apa yang dia kerjakan ternyata dia minta balasannya itu dari Allah. Dan tadi Allah akan membayar lebih banyak daripada yang kita minta. Allah tuh percaya nggak Bu? Bahwa Allah itu lebih banyak dari apa yang kita minta. Gitu. Ya nggak? Emangnya kita minta, ya Allah, semoga saya bisa hidup sampai dengan umur 50 tahun ini. Gitu. Paling kita minta panjangkan umur, ternyata sampai di sini gitu. Kita minta hanya, ya Allah berilah hamba rezeki untuk bisa makan hari ini. Ternyata apa? Sampai dengan 50 tahun kita juga bisa dikasih makan gitu. Bahwa rezeki kita selalu dicukupkan oleh Allah. Jadi Allah itu selalu memberi lebih dari apa yang kita minta gitu. Maka dari tadi bahwa apa yang kita lakukan kembalikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak rugi Bu. Rugi kita capek-capek kerja buat apa gitu. Dari pagi kerja terus hanya untuk manusia. Dapat apa kita? Dapat duit. Kalau niat kita untuk manusia, duit tidak akan bikin nyaman, tidak akan bikin tenang. Kalau niat kita banyak duit tapi akan merasa kekurangan terus. Banyak nggak yang kayak gitu? Jualan, laris, lupa sama Allah, lupa sholat gitu. Itu kita hanya akan memberi kita hati yang tidak nyaman, merasa kurang aja terus. Percaya nggak Bu? Orang-orang yang sekarang antri di KPK itu orang miskin apa orang kaya Bu? Kaya. Tapi kenapa dia masih mau korupsi ya? Gitu. Padahal dia udah punya jabatan, dia sebagai gubernur, dia sebagai wali kota, dia sebagai anggota DPR yang baru-baru ini coba. Semuanya yang ditarik, yang semuanya yang ketangkep. Padahal kurang apa coba? Gitu ya, anggota DPR dapat tunjangan ini. Enak loh Bu jadi anggota DPR itu. Kemana-mana dibayar, makan dibayar, listrik ada yang bayar, semua dicukupkan. Tapi kok masih korupsi ya? Gitu. Itu karena tadi dia lepas daripada connect sama Allah. Dia lepas hubungan dengan Allah sehingga dia merasa tidak pernah cukup. Nggak pernah merasa cukup. Tapi kalau orang yang merasa cukup, Masya Allah, ini ada yang ngasih, ini ada kiriman gitu. Misalnya kita istri ya, tiba-tiba ada kiriman dari siapa? Ini buat Bapak, karena Bapak supaya Bapak memasukkan anak saya ke tempat pekerjaan. Itu pasti kita nggak mau gitu. Enggak, saya sudah cukup dengan rezeki yang halal ini gitu. Tiba-tiba ada yang nyogok gitu, nggak akan mau. Kalau orang yang tadi saya berdua tapi Allah yang ketiga, saya berempat Allah yang kelima, saya berenam Allah yang ketujuh, itu nggak doyan uang haram itu Bu. Kira-kira doyan nggak kalau kita merasa diawasi Allah? Kalau masa Allah ada di sini, nggak doyan uang haram itu, gitu. Maka ada sebuah cerita ya, ada orang kaya yang gelisah terus. Orang kaya itu belum tentu merasa kaya Bu. Kadang-kadang orang kaya itu punya sapi 99 gitu. Punya sapi berapa Bu? 99. Dia pengen sapi tetangganya yang kurus kecil buat dia juga sehingga 100.
Coba tetangga saya ngasih buat saya sapinya, saya jadi 100. Nah itu orang-orang yang merasa tidak pernah cukup itu. Dan pada suatu hari orang kaya itu pergi ke tetangga sebelah gitu. Pergi tetangga sebelah yang rumahnya itu hampir rubuh, tinggalnya sudah tua sekali, orangnya sudah tua sekali dan sangat miskin gitu. Waktu itu dia galau karena tadi bisnisnya merasa kurang dengan hasil ada persaingan gitu. Jadi galau, dia mau main ke tempat tetangganya yang sangat miskin tadi. Ketika diketuk dari dalam terdengar alhamdulillah. Bingung tetangganya, belum apa-apa, emang saya mau ngasih uang kok tiba-tiba alhamdulillah gitu. Dia terus assalamualaikum, alhamdulillah, kedengeran lagi di dalam, alhamdulillah. Pak, alhamdulillah. Pas dibuka pintu, alhamdulillah. Bapak ini ngapain sih dari tadi alhamdulillah? Padahal saya dari kemarin belum bisa ngomong alhamdulillah karena bisnis saya ada pesaing. Ini Bapak dari tadi alhamdulillah entah berapa kali disebut. Ya, saya alhamdulillah. Ketika Bapak mengetuk pintu saya alhamdulillah, ternyata pagi ini saya masih bisa mendengar. Ketika Bapak mengucapkan assalamualaikum, alhamdulillah ada yang mendoakan saya, memberi keselamatan pada saya. Dan ketika saya melihat Bapak, saya mengatakan alhamdulillah karena saya masih bisa melihat ternyata. Nah, itu tadi, merasa cukup terus gitu. Ini enak gak hidupnya? Enak. Kita juga gitu. Alhamdulillah kita masih bisa pengajian pada malam ini, diberi kesempatan, diberi kesehatan, sama suami diizinkan, sama anak-anak diizinkan. Itu alhamdulillah, syukuri banget Bu. Betapa banyak orang yang seperti ibu tidak bisa mendapatkan kesempatan. Mungkin apa? Anaknya masih rewel, suami gak mau ditinggal gitu. Banyak, padahal apa? Banyak kebaikan yang didapatkan di pengajian ini gitu. Allah menjanjikan akan mengabulkan doa-doa orang yang berada di majelis taklim. Bahkan dikatakan, tahukah kamu surga-surga yang ada di dunia? Di mana surga-surga yang ada di dunia? Yaitu di tempat-tempat orang yang mencari ilmu atau majelis taklim. Jadi ini kita berada di dalam surga-surga dunia. Jadi betapa banyak orang yang menginginkan seperti ibu ini gitu. Saya barusan WA teman saya, kamu lagi ngapain? Aku lagi lembur. Banyak sekali pekerjaan yang harus aku kerjakan besok. Kamu gini lembur terus? Hampir tiap hari lembur karena dia seorang hakim agama. Karena hakimnya cuma sedikit. Kamu enak ya, kata dia. Kamu enak ya, bisa pengajian, bisa jalan-jalan. Nah, betapa dia merasakan mahalnya waktu untuk pengajian. Jadi kalau kita bisa pengajian, bisa mencari ilmu seperti ini, bisa mendapatkan ketenangan hati, itu rezeki yang luar biasa gitu. Luar biasa, mendapatkan ketenangan hati, pulang jadi damai, terus kemudian bisa menceritakan apa isi kajian, itu pahala terus menerus. Belum pahala silaturahminya, bisa ketemu teman-teman, bisa menanyakan kesehatan, bisa menggembirakan. Asal jangan dihapus dengan apa? Pulang pengajian bareng-bareng sambil jalan ngomongin orang. Habis semua apa yang tadi didapatkan. Tahu nggak Bu? Itu loh si ibu yang di depan tadi, yang pakai baju, saya cari yang nggak ada ya, yang pakai kerudung merah menor. Untung saya bukan merah. Kenapa? Itu kerudung itu kan beli belum bayar, kredit sama saya baru 3 kali belum bayar loh. Saya tuh sebel loh. Itu ngomongin, iya Po, iya. Bu tahu nggak Bu? Ibu lihat nggak yang di pojok itu? Yang cari saya yang nggak ada kerudungnya, yang kerudung biru tua itu. Ibu lihat nggak? Wajahnya kan sedih kan? Kenapa? Suaminya loh. Kenapa selingkuh? Gitu. Ngomongin orang sampai dengan rumah, sampai nggak kerasa capek ya kita di jalan. Iya nggak kerasa capek. Karena apa? Ngomongin orang. Kok bisa ngomongin orang nggak kerasa capek? Karena ada setan yang ngipas-ngipasin, bikin kita seneng gitu. Nah, tapi apa? Setan tuh nggak mau apa pahala kita banyak, nggak mau kita mendapatkan pahala, sehingga tadi dikipas-kipasin. Coba deh Ibu kalau bulan puasa ya, puasa
tahu ada ngajakin bergunjing, itu nggak kerasa lapar kok Bu, gitu. Nggak kerasa. Saya ngobrol gini seharian juga mau, kok nggak kerasa lapar, jamin. Ini juga nanti pulang kalau ada yang rumahnya jauh, kita ngomongin